Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Kesyamei NPM 26011018006 akan menjelaskan manajemen supply tentang perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan untuk memenuhi nilai ujian akhir dari mata kuliah manajemen supply. Yang pertama yaitu perencanaan. Berikut ini merupakan siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pemilihan, dan kembali ke perencanaan yang akan membentuk siklus. Di setiap tahapnya terdapat pengendalian dan administrasi. Perencanaan. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan SAB yang berkaitan dengan suatu kegiatan baru atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan perencanaan yang pertama yaitu perakiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang tepat dan sesuai kebutuhan. Selain itu, menghindari kekosongan atau kelebihan stok dan meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara efektif dan efisien. Perencanaan meliputi prosedur pengadaan, perencanaan kebutuhan fisik seperti ruangan dan peralatan, target pelayanan kesehatan, indeks satuan kebutuhan, penggunaan bahan logistik yang sebelumnya, alokasi anggaran, dan alokasi pengadaan dan waktu. Untuk perencanaan ini dipengaruhi oleh pemakaian tahun yang sebelumnya, sisa persediaan atau stok akhir, anggaran, epidemiologi atau pola penyakit, slow and fast moving dari sediaan farmasinya, metode event dan ABC, rekomendasi komite medik atau komdik, dan pengembangannya. Untuk metode perencanaan ini ada metode konsumsi, metode epidemiologi atau morbiditas, dan metode keduanya atau metode kombinasi. Yang pertama, penjelasan tentang metode Venn. Venn merupakan sebuah singkatan. V itu vital, E itu esensial, dan N itu non-esensial. V yaitu vital merupakan golongan obat sangat penting yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia atau life-saving drugs. Pengadaannya harus diutamakan, sehingga sifatnya itu wajib ada. Karena jika tidak ada, obat golongan vital ini tidak ada penggantinya. Contohnya seperti vaksin tetanus, NaCl 3%, dan epinefrin. Selanjutnya yaitu ada E atau esensial. Merupakan golongan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tetapi masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada. Seperti pada obat yang efektif mengurangi rasa kesakitan namun tidak vital secara absolut dan obat ini bekerja pada sumber penyakit. Contohnya seperti antibiotik, NSAID, dan obat gastrointestinal. Selanjutnya yaitu ada N, yaitu non-esensial. Merupakan golongan obat yang digunakan pada penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi bersifat pendukung seperti suplemen dan vitamin. Obat ini masih bisa diganti dengan asupan lain seperti makanan. Sehingga obat ini bersifat menunjang dan tidak diprioritaskan. Selanjutnya ada metode ABC. Metode ini mengklasifikasikan perbekalan kefarmasian berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan setiap item dalam periode tertentu menjadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Biasanya digunakan di RS, puskesmas, apotek. Biasanya yang dianalisis itu alat kesehatan dan obat-obatan. Untuk kelas A, yaitu obat yang membutuhkan biaya 70-80% untuk pengadaannya. Jadi obatnya tergolong mahal, tetapi jumlahnya sedikit yang kurang lebih stoknya 15% dari jumlah obatnya. Contohnya seperti obat untuk kanker. Selanjutnya untuk kelas B yaitu obat yang membutuhkan 15-25% untuk pengadaannya.
tergolong harganya tidak terlalu mahal, tetapi jumlahnya lumayan banyak sebanyak 30% dari keseluruhan total obatnya. Contohnya seperti paracetamol dan amoxicillin. Selanjutnya ada kelas C, yaitu obat yang membutuhkan biaya 5-15% untuk pengadaannya, dan jumlah stoknya 55% dari keseluruhan total obatnya. Contohnya seperti NaCl dan Infus D5. Untuk controlling stock, yaitu difokuskan pada yang kelas A karena harganya mahal. Jangan sampai ada selisih minus yang akan mengakibatkan kerugian besar. Semakin menurun kelasnya, maka controlling stocknya akan berkurang tingkat keketatannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode perencanaan itu ada 3, yaitu metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode konsumsi. Kali ini akan dibahas terlebih dahulu tentang metode konsumsi. Metode konsumsi ini digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang mempunyai data konsumsi yang mantap yang tidak bisa dihitung dan kasus per kasus penyakit. Metode ini didasarkan pada data konsumsi bulan sebelumnya, jadi tidak dihitung berdasarkan kasus. Untuk kelebihan metode konsumsi, yaitu data konsumsinya akurat, merupakan metode yang paling mudah. Tidak dibutuhkan data epidemiologi maupun standar pengobatan. Jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Untuk kekurangan metode konsumsi, yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, dan tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih, atau adanya kehilangan. Langkah-langkah metode konsumsi. Yang pertama itu ada langkah evaluasi, meliputi evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode sebelumnya, evaluasi suplai obat periode sebelumnya, evaluasi data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode sebelumnya, dan pengamatan kecelakaan dan kehilangan obat. Selanjutnya, ada estimasi jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan perubahan populasi cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, dan perubahan fasilitas pelayanan. Dan langkah yang terakhir yaitu penerapan perhitungan, meliputi penetapan periode konsumsi, perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode sebelumnya, lakukan koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan, lakukan koreksi terhadap stock out, dan hitung lead time untuk menentukan safety stock. Untuk mengetahui hasil perhitungan dari metode konsumsi, dapat menggunakan rumus yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CT itu merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, T merupakan lama kebutuhan bulan atau tahun, dan SS merupakan safety stock. Untuk perhitungan SS yaitu lead time per jumlah hari atau bulan dikalikan dengan CA. Terdapat contoh soal dari metode konsumsi. Soalnya yaitu kebutuhan obat amoxicillin di RSHIS setiap bulannya sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu karena PBF tidak ada di Pulau Kalimantan. Sehingga obat dibeli di Surabaya dengan lead time hanya 1 hari, sedangkan sisa stok di RSHIS hanya ada 500 obat. Harga amoxicillin ada 8.000 per satuannya. Maka hitunglah berapa obat amoxicillin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Cara menjawabnya yaitu menggunakan rumus yang tadi. SS sama dengan lead time per jumlah hari atau bulan dikali dengan CA. 1 per 30 dikali 6.000 sama dengan 200 buah. CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. 6.000 botol dikali 1 per 4 bulan ditambah 200 dikurangi 500 menghasilkan 1.200. Jadi, anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 1.200 dikali 8.000 sama dengan 9.600.000 rupiah. Selanjutnya ada metode epidemiologi. Merupakan perencanaan kebutuhan obat dengan kasus penyakit yang cenderung naik turun. Perencanaan kebutuhan penyakit tertentu, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal, seperti obat kanker, albumin, anestesi, inhalasi. Kelebihan dari metode epidemiologi yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran,
Program-program yang baru dapat digunakan dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat standar didukung oleh standar pengobatan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terlampir. Data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak melapor. Juga memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena ada wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi, dan variasi dari obat terlalu luas. Berikut ini merupakan langkah-langkah metode epidemiologi. Yang pertama, susun daftar masalah kesehatan atau penyakit utama yang terjadi. Kemudian lakukan pengelompokan pasien. Kemudian tentukan frekuensi tiap penyakit per periode. Lalu susun standar terapi rata-rata atau terapi ideal. Dengan mengetahui data epidemiologi, estimasi tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan. Susun daftar obat yang dikuantifikasikan. Kemudian hitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit. Dan hitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan hilang. Untuk mengetahui hasil dari metode epidemiologi dapat menggunakan rumus yaitu CT sama dengan CE dikali T ditambah SS min sisa stok. CT merupakan kebutuhan per periode waktu, untuk CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T merupakan lama kebutuhan, dan SS merupakan safety stock yang digunakan dengan rumus lead time per jumlah hari atau bulan dikalikan dengan CE. Berikut ini terdapat contoh soal metode epidemiologi. Kalimantan Timur memiliki banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. RSHIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan gigitan ular yaitu yang pertama, antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari yang diterapi selama 3 hari. Asam tranxenamat yang diberikan 2 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian, ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Kemudian, cefotraxim yang diberikan secara injeksi yaitu 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di RS, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggu selama 1 minggu atau 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular yaitu 600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembelian persediaan tersebut. Untuk menjawab soal yang tadi yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari terapi selama 3 hari. Berarti 6 botol dikali 5 pasien yaitu 30. Untuk asam tranxenamat itu diberikan 2 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Berarti 6 botol dikali 5 pasien yaitu 30. Dan untuk ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Berarti 6 ampul dikali 5 pasien yaitu 30. Dan cefotaxim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Berarti 6 botol dikali 5 pasien yaitu 30. Sehingga rata-rata standar pengobatan atau CE yaitu 30, sama seperti metode konsumsi, dihitung terlebih dahulu safety stock-nya. SS yaitu lead time per jumlah hari atau bulan dikali CE. 7 per 30 dikali 30 sama dengan 7. Sehingga CT sama dengan CE dikali T ditambah SS min sisa stok, yaitu 30 botol dikali 1 bulan ditambah 7 min 1 sama dengan 36 botol. Sehingga anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 36 dikali 600.000 yaitu 21.600.000 rupiah. Yaitu ada metode kombinasi. Digunakan pada obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, perubahan kebijakan pelayanan kesehatan.
Untuk rumusnya yaitu C kombinasi sama dengan CA ditambah CE dikali T ditambah SS min sisa stok. CE yaitu perhitungan standar pengobatan, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, T merupakan lama kebutuhan dalam bulan atau tahun. Dan SS yaitu safety stock dengan perhitungan lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE. Dapat contoh soal dari metode kombinasi. RS Mujani setiap tahunnya pasti ada pasien yang menderita DBD atau demam berdarah yang diprediksi sebanyak 100 pasien. Penanganan pasien DBD tersebut dengan diberikan infus single laktat 500 cc sebanyak 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi ringan laktat setiap bulan adalah 5.000 infus dengan lead time atau waktu tunggu setengah bulan. Sehingga dihitunglah berapa ringan laktat yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Untuk menjawab soal yang tadi, yaitu ringer laktat 20 tetes per menit, yaitu 1 ml per menit dikali 60 menit, menghasilkan 60 ml per jam dikali 24 jam, yaitu 1440 ml per hari dibagi 500 ml, menghasilkan 2,88 botol, sehingga dianggap 3 botol per hari. Sehingga ringer laktat yang dibutuhkan 3 botol per hari dikali 5 hari dikali 100 pasien, yaitu 1500 botol ringer laktat. Untuk perhitungan SS-nya yaitu lead time per jumlah hari atau bulan dikali CA ditambah CE. 15 hari per 30 hari dikali 5.000 ditambah 1.500 menghasilkan 3.250 botol. Untuk perhitungan C kombinasinya yaitu CA ditambah CE dikali T ditambah SS min sisa stok yaitu 5.000 ditambah 1.500 dikali 1 bulan ditambah 3.250 hasil tadi dikurangin 5.000, menghasilkan 4.750 botol ringer laktat. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu pengadaan. Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau pedagang besar farmasi. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Menkes SK V 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan tahun 2003, prinsip dalam pengadaan obat yaitu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar atau nomor registrasi. Pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dalam penggunaan dana dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Menerapkan konsepsi obat esensial generik dan pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Untuk hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan yaitu bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus disertai Material Safety Data Sheet atau MSDS. Sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP harus memiliki izin edar. Untuk masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP tertentu. Misalnya vaksin, reagensia, dan lainnya, atau pada kondisi tertentu dapat dipertanggungjawabkan. Agar proses pengadaan berjalan lancar dan teratur, diperlukan struktur beberapa komponen, yaitu personel terlatih yang menguasai permasalahan dalam pengadaan. Selain itu juga mengetahui metode dan prosedur yang jelas. Selain itu, sistem informasi yang baik dan didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai. Pada pengadaan terdapat proses pembelian yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tender terbuka. Metode ini diberikan akses kepada seluruh perusahaan untuk dapat bergabung, kemudian dipilih perusahaan mana yang akan memenangkan tender. Untuk penetapan harga yang lebih menguntungkan karena harganya lebih murah, namun memakan waktu yang lebih lama, biaya pelaksanaan tender yang cukup tinggi, serta kualitas obat yang biasanya kurang bagus sehingga memerlukan staf yang kompeten dan memiliki perhatian penuh. Selanjutnya ada tender terbatas yang dibatasi dengan perusahaan tertentu yang dianggap bisa menghandle pengadaan tersebut, memiliki proses yang lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan dibandingkan dengan tender terbuka. Pada tender terbatas, mampu mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang, sehingga harga bisa dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan.
Tetapi pada tanda terbatas ini memiliki kerugian yaitu tidak bisa memantau kualitas obat. Yaitu pembelian negosiasi. Metode ini digunakan bila item obat tidak urgent atau non-esensial dan tidak dalam jumlah yang banyak. Metode pengadaan relatif sederhana dan waktunya lebih pendek, serta pengelolaan obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok. Metode negosiasi ini sering dilakukan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Selanjutnya, ada pengadaan langsung. Metode ini dilakukan pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan langsung kepada pemasok. Kelebihan dari pengadaan langsung yaitu kualitas terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF. Apabila terdapat kesalahan, akan mudah dalam mengurusnya dan memperpendek lead time-nya. Kelemahan dari metode ini yaitu harganya relatif mahal. Berikut ini merupakan macam-macam pembayaran. Yang pertama ada konsinyasi, merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan suatu perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya obat-obatan baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi, bahkan obat herbal. Setiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek agar mengetahui berapa jumlah produk yang terjual. Selanjutnya yaitu ada cash on delivery. Metode pembayaran di mana bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang. Selain itu juga ada kredit, yaitu metode yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan, biasanya 21 hari atau 3 minggu, dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar utang 2 hari sebelum salesnya datang. Pada pengadaan juga terdapat penerimaan. Setelah memesan obat akan diterima di RS atau apotek. Saat penerimaannya, diperlukan pengecekan kesesuaian jumlah dan jenis obat yang dipesan. Cara mengecek kesesuaiannya yaitu dengan melihat surat pesanannya. Surat pesanan dibuat lebih dari satu rangkap. Fungsinya untuk dipegang sebagai arsip, selain itu juga untuk distributor sebagai arsip, dan untuk obat-obatan narkotika dan psikotropika terdapat arsip yang diberikan ke Dinas Kesehatan. Selain itu juga dilakukan pengecekan mutu obatnya. Jika ada ketidaksesuaian dengan surat pesanannya, kita dapat mengajukan pengembalian ke distributor. Kemudian materi selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan informasi menurut persyaratan yang ditetapkan, dengan disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan informasi sesuai dengan kebutuhan, supaya tidak terjadi stock out atau overstock. Proses penyimpanan sangat penting karena penyimpanan akan mempengaruhi mutu dan kualitas obat. Fungsi dari penyimpanan yaitu antisipasi fluktuasi kebutuhan, selain itu juga antisipasi untuk fluktuasi harga, menghindari dari out of stock, menjaga kualitas persediaan, menjamin kelancaran pendistribusian, menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab, dan memudahkan pencarian dan pengawasan. Selain ini perlu disesuaikan dengan stabilitasnya, yaitu terkait dengan suhu dan cahaya matahari. Selain itu perlu disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Terdapat bentuk sediaan seperti sirup, tablet, topikal, sehingga dapat menghindari kesalahan. Selain itu juga disesuaikan dengan kelas farmakoterapi, misalnya obat jantung dan diabetes. Selain itu juga disesuaikan dengan alfabetis dan penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor dipisahkan dengan obat lainnya. Untuk obat high alert, yaitu obat-obatan yang akan memberikan risiko besar jika salah ambil, sehingga diberi label atau stiker tulisan high alert dengan warna mencolok. Contohnya seperti pada obat insulin, D40, dan epinefrin. Selain itu juga disesuaikan dengan obat-obatan LASA atau look alike dan sound alike. Merupakan obat yang bunyinya sama dan penampakannya sama. Tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberikan penandaan khusus yaitu stiker LASA atau juga penamaannya dengan sistem Tolman lettering, contohnya seperti Captopril 25 mg dan 50 mg.
Berikut ini terdapat contoh penyimpanan lasa. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat ada tolumen littering seperti pada hidrolazin dan hidroksizin dan lainnya. Gambaran di sebelah kanan juga terdapat contoh pada obat-obatan yang look-alike dan sun-alike. Kemudian, faktor yang diperhatikan dalam penyimpanan. Apabila obat-obatannya harus disimpan dalam suhu kamar, memiliki suhu 25-30 derajat Celcius. Untuk penyimpanan sejuk 1 berada pada suhu 15-25 derajat Celcius yang disimpan dalam ruangan ber-AC. Untuk penyimpanan sejuk 2 dengan suhu 8-15 derajat Celcius disimpan dalam cool box. Untuk penyimpanan dingin disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk obat-obatan narkotika disimpan dalam lemari narkotika sesuai dengan UU, juga obat-obatan psikotropika. Barang yang mudah terbakar disimpan dalam gudang tahan api yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Pada penyimpanan terdapat istilah FIFO dan FEFO. FIFO yaitu first in first out merupakan obat yang datang pertama akan kadaluarsa lebih awal. Maka dari itu, obat yang lebih lama harus diletakkan dan disusun paling depan, sedangkan obat baru diletakkan paling belakang. Selanjutnya ada FEFO yaitu first expired first out, yaitu obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, penyimpanan resepnya juga harus dilakukan secara teratur. Penyimpanan resep per bulan resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan sesuai nomor resep. Dan resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dengan resep lainnya. Penyimpanan resep ada yang per tahun dan per bulan. Untuk per tahun direkap dan disimpan selama 3 tahun. Setelah lewat dari 3 tahun, maka akan dibakar atau dimusnahkan. Selain itu juga pada penyimpanan terdapat pengelola gudang. Pengelola gudang dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, terdidik, mempunyai izin untuk menangani sediaan yang terkait obat, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan, yaitu merupakan seorang farmasis. Pengelolaan dan pengawasan gudang oleh farmasis adalah untuk menjamin perbekalan farmasi selalu memenuhi syarat kefarmasian. Fungsi dari pengelola gudang farmasi yaitu yang pertama memeriksa, menerima, menyimpan, mengatur, memelihara, dan mendistribusikan sediaan farmasi. Yang kedua, menyiapkan penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan pembelian, pencatatan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, serta evaluasi kegiatan tersebut. Juga menjaga mutu dan keaslian obat yang disimpan. Penyimpanan juga terdapat syarat dari desain gudang. Syaratnya yaitu penyimpanan barang dapat dilakukan dengan mudah, memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki lantai yang mudah dibersihkan, memiliki rak sehingga dapat menghemat tempat, memiliki tempat penyimpanan untuk P3, memiliki tempat penyimpanan khusus untuk bahan yang mudah terbakar, gudangnya juga memiliki fasilitas air yang mengalir, dan memiliki pengaman atau alarm kebakaran. Lokasi ideal gudang farmasi di rumah sakit yaitu akses kendaraan yang mudah, sehingga memudahkan dalam distribusi. Selain itu, memiliki jarak antara gudang dan unit RS, memiliki drainase sehingga menghindari terjadi banjir, dan memiliki ukuran yang memadai dan aman. Pada penyimpanan, terdapat sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah, yaitu bahan-bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruang yang tahan api, yang diberikan tanda khusus bahan berbahaya. Untuk gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Bebas dari sumber api, dan ventilasi harus baik. Untuk penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Untuk obat sitostatika disimpan terpisah atau jika tidak memungkinkan disimpan dalam ruangan yang sama dan diberi penanda stiker sel membelah berwarna ungu. Untuk penyimpanan tabung gas O2 tidak bercampur dengan barang lain, bebas dari sumber api, ventilasinya harus baik dan dirawat. Ruang harus diberi sarung bersih dan sarung berisi tulisan isi gas O2.
Selanjutnya, untuk metode penyimpanan khusus seperti X-ray film, yaitu suhu penyimpanannya maksimal 22 derajat Celcius, memiliki kelembapan maksimal 60% dalam keadaan dingin, terlindung dari cahaya, jauh dari bahan kimia, tidak terjadi tekanan mekanik di antara kontak film sendiri, memiliki box film, harus disimpan tegak, tidak boleh ditumpuk, dan harus dalam keadaan tertutup. Dibuka saat keadaan gelap atau dalam kamar gelap. Disimpan menurut FIFO. Untuk metode penyimpanan khusus seperti reagen, yaitu disimpan dalam suatu lemari bukan bahan dari kayu, memiliki kondisi ruangannya yang dingin atau ber-AC atau dilengkapi dengan exhaust fan. Ruangan harus punya sirkulasi udara yang baik karena ada beberapa reagen yang penyimpanannya di bawah suhu 25 derajat Celcius. Suhu ruangan maksimal 30 derajat Celcius, harus bersih, kering dan jauh dari sumber panas atau kena sengatan matahari secara langsung. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruangan asap atau keluar ruangan. Selanjutnya, terdapat metode penyimpanan khusus pada vaksin, yaitu suhu yang baik pada semua jenis vaksin, yaitu 2-9 derajat Celcius, terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Tersedia vaksin via monitor atau VVM yang merupakan indikator paparan panas yang melekat pada setiap vaksin yang digunakan untuk memantau vaksin selama perjalanan maupun penyimpanan. Berikut ini terdapat simbol VVM yang terdapat pada gambar sebelah kanan. Pada kondisi A, yaitu warna segi 4 lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya, menandakan vaksin ini dapat digunakan. Untuk kondisi B, warna segi 4 sudah mulai berwarna gelap namun masih lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya, menandakan vaksin ini harus segera digunakan. Untuk kondisi C, warna segi 4 sama dengan warna gelap di sekelilingnya, menandakan vaksin ini jangan digunakan lagi. Untuk kondisi D, yaitu warna segi 4 lebih gelap dibandingkan warna gelap di sekelilingnya, menandakan vaksin ini jangan digunakan kembali. Untuk metode penyimpanan khusus seperti narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari berpintu dengan berkunci ganda, memiliki petugas khusus, memiliki pencatatan kartu stok dan dimonitor setiap hari. Untuk metode penyimpanan khusus seperti B3 merupakan bahan berbahaya dan beracun, seperti bahan yang mudah terbakar, meledak, korosif, dan karsinogenik. Penyimpanan B3 disertai dengan material safety datasheet. Penggunaan B3, bila akan digunakan sebagai bahan desinfektan, alkohol harus diencerkan sampai 70%. Petugas yang mengencerkan alkohol dan menggunakan alkohol sebagai pelarut harus memakai pelindung diri, yaitu sarung tangan karet, masker, jas lab, kacamata, pelindung atau pelindung muka, dan harus berada di sekitar fasilitas air yang mengalir. Selanjutnya, penyimpanan obat yang baik untuk obat bebas, obat terbatas, obat keras, dan obat prekursor. Keberhasilan suatu pengobatan dapat melalui pemberian obat yang tepat, dosis yang tepat, dan kualitas obat yang baik. Faktor yang mempengaruhi kualitas obat yang baik yaitu cara penyimpanan obat. Caranya dengan jauhkan dari sinar matahari, jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari penyimpanan mobil atau motor, simpan dalam wadah yang tertutup rapat, dan obat prekursor itu harus dibatasi cara pembuatannya. Tetapi untuk obat bebas terbatas bisa dijual dimanapun, contohnya seperti di warung, apotek, dan toko obat. Pada penyimpanan terdapat fasilitas keamanan dan keselamatan kerja seperti alarm kebakaran, APAR atau alat pemadam api ringan, MSDS atau material safety datasheet, APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker, memiliki tempat sampah medis dan non-medis, dan sampah sitostatika, dan memiliki jalur evakuasi. Sekian pemaparan dari materinya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.